Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Kali ini gue mau bahas film lagi, film series sebenarnya dari Disney Hotstar ya. Series yang sebenarnya udah tayang dari tahun 2024 kemarin. Dan ini gue baru punya kesempatan nonton ya, karena memang kemarin gue namatin Squid Game dulu. Dan sekarang gue baru kesempatan buat bisa namatin series ini. Series yang berjudul Light Shop. 그들은 사랑하는 사람을 다시 만났다고 주장한다. Oke, Light Shop ini adalah series horor ya, series horor terbaik menurut gua dari Korea. Ini luar biasa, series yang gua selalu suka nih, kayak cerita tentang misteri kehidupan, misteri kematian, series yang memang menjadi makna yang cukup dalam gitu untuk pertanyaan kita tentang kehidupan ini. Dan kita tahu ya bahwa setiap budaya itu punya keyakinan masing-masing gitu mengenai tentang alam baka. Dan film ini menggambarkan situasi alam baka menurut kepercayaan budaya di Korea. Jadi tentunya ini benar-benar sesuatu yang cukup enlighten, cukup membuka gambaran kita ya tentang budaya lain tentunya, yang dimana yang kita yakini menurut kepercayaan kita, agama kita, khususnya buat gua Islam tentunya alam baka ada interpretasinya sendiri ya dari agama kita, tapi ini interpretasi yang digambarkan melalui agama dan budaya di Korea. Jadi gua cukup excited sebenarnya untuk bisa mengetahui jalan cerita dari series ini. Ini luar biasa menurut gua, series yang secara penulisan nggak ada masalah, dan juga bahkan ini secara penceritaan juga keren banget. Series yang diangkat ternyata dari webtoon ya, dan salah satu series yang bisa gue bilang akan menjadi Marvelnya Korea. Karena apa? Tentunya bisa langsung nanti gue bahas di ngomongin series kali ini. Let's go. Oke, jadi ini bisa dibilang adalah Marvelnya Korea. Marvel Korea karena memang ini ternyata diangkat dari webtoon series. Dan juga ini ada banyak ya, series ini ternyata nyambung gitu dengan series-series sebelumnya. Salah satunya ada Moving salah satu series yang cukup fenomenal juga ya di tahun 2023 atau 2024. Jadi itu adalah satu universe ternyata dengan series yang akan kita bahas kali ini. Dan juga kabarnya ada series juga yang mau dibuat katanya, yang juga salah satu universe juga dari webtoon series ini, yaitu Timing ya. Jadi ada 3 series kabarnya akan segera dibuat, yaitu ada Timing, ada Moving, dan juga ada Light Shop ini yang baru 2 Moving dan Light Shop. Dan saat ini gue langsung aja mau bahas penjelasan ending ya untuk series yang memang keren ini. Let's go. Penjelasan ending yang pertama yaitu dari credit scene di series Light Shop ini. Yang pertama ada Jang Hee-soo ini yang main di Moving ya. Dan juga gua kira awalnya secara karakter akan beda gitu, tapi setelah dia ngomong saya tidak bisa terluka, udah pasti itu Jang Hee-soo yang ada di Moving. Dan juga di mid credit scene selanjutnya yang ini cukup mengagetkan banget nih, dimana ada Kim Yong Tak, yang ternyata Kim Yong Tak ini adalah time stop ya yang ada di series Moving kemarin, yang akhirnya mukanya kelihatan time stop ini, yang dimana time stop ini kabarnya akan dirilis juga kan, diproduksi juga nih nanti untuk series Timing, cuman masih belum jelas tuh, karena bisa gua tahu Timing itu sejauh yang gue tahu masih dalam bentuk anime dan juga web series ya, webtoon series ya. Jadi ya cukup perlu kita nantikan banget nih untuk universe yang dibangun untuk series webtoon Light Shop, Moving, dan juga Timing ini. Keren banget. Hantu rambut pendek yang ada di sekolah, yang dimana yang di sekolah itu sekolahnya Shin Unso. Bisa kita lihat di situ ada sosok perempuan rambut pendek yang masih bergentayangan ternyata di situ. Dan ternyata hantu itu adalah hantu yang sama orang itu jadi korban kasus yang belum selesai yang ditangani oleh sang detektif. Dan itu menurut gua akan jadi kelanjutan nanti di season kedua. Jadi masih jadi plot hole untuk di season pertama ini. Jadi patut kita tunggu untuk season kedua. Dan selanjutnya, pertanyaan untuk apa itu Light Shop. Jadi Light Shop itu yang bisa gue tangkap dari yang gue tonton ya sampai selesai, ini adalah penggambaran metafor dari garis batas antara hidup dan mati. Dan mungkin bisa tergambar juga untuk di kehidupan nyatanya. Di situ ada ICU, itu juga adalah salah satu gerbang ya antara hidup dan mati. Dan di alam baka itu sendiri ada gerbang itu juga, yaitu berupa Light Shop ini, dimana kita nggak pernah tahu gambarnya seperti apa. Jadi secara imajinatif digambarkan oleh sang sutradara bahwa kesaksian-kesaksian
para penyintas atau para survivor ya dari kejadian koma, yang itu merupakan salah satu kejadian yang luar biasa. Banyak kesaksian yang diberikan itu berupa vision atau penglihatan gambaran tentang cahaya, yang dimana diperlihatkan juga di dalam series ini. Ada kesaksian yang menyebutkan banyak ketika sedang koma mereka itu sudah melihat ada terowongan hitam dan di ujungnya ada cahaya. Dan penggambaran metafor yang digambarkan oleh sang sutradara untuk penggambaran ujung cahayanya itu adalah digambarkan dengan light shop yang berada di gang yang sangat gelap. Itu penggambaran yang bisa gue bilang cukup menarik banget, dan ya ini bisa gue bilang salah satu film yang membuat gue cukup mind blowing pastinya. Ini keren banget. Dan terlebih lagi bisa kita lihat light shop ini memang menjadi gerbang ya untuk para orang-orang yang ada di dunia light shop ini untuk bisa kembali ke dunia nyata, ke dunia real, atau dia bisa lepas, dalam arti dia akan pindah ke alam barzah gitu, alam kematian. Dan light shop ini adalah gerbangnya. Cukup menarik sebenarnya untuk penggambarannya. Dan lalu pertanyaan, penjaga light shop itu apa? Yang bisa gue tangkap juga ini ya, interpretasi gue soal series ini. Penjaga light shop itu gambarannya mungkin seperti malaikat maut ya, atau mungkin juga bisa malaikat penimbang amal baik dan buruk, atau mungkin bisa juga bisa gue tangkap ini alam barzah, alam kubur ya. Jadi memang alam yang memang belum masuk ke alam akhirat, dan jadi untuk itu ini bisa gue bilang tempat dimana siksa kubur itu ada gitu. Jadi mungkin kalau kita punya series, punya film siksa kubur, ini mungkin lebih mirip ya untuk tandingannya ya, light shop ini ya, versi Korea. Dan light shop ini ternyata ada di banyak regional ya. Jadi bisa gue lihat dan teman-teman lihat juga di dalam series ini, nanti di akhir gambaran bahwa ternyata di setiap wilayah itu ada light shop. Dan gambaran gue mungkin di setiap kelurahan itu ya, jadi deket-deket gitu. Jadi setiap kelurahan bertanggung jawab atas warga sekitar itu yang meninggal dunia. Dan itu menarik banget, dan juga patut kita tunggu lagi lebih lanjut gitu untuk season kedua untuk light shop yang lain mungkin ya. Sun Hye yang bisa kita lihat dia sempat hidup ya, kita bisa lihat karena dia memegang lampu dan udah menemukan lampu cahayanya dia itu ya, cahaya kehidupan dia, yang ternyata ketika kita lihat dia itu malah membanting lampunya dan memecahkan lampunya, yang dimana dalam artian dia ingin tetap di dunia alam barzah ini. Cuma pertanyaannya timbul, kok dia tetap bisa di alam barzah? Jadi untuk penjelasan ending mungkin yang bisa gue tangkap, sebenarnya pada akhirnya si Sun Hye ini akan meninggal dunia dan meninggalkan alam barzah itu gitu ya. Dan gue masih belum menangkap apakah ketika para mayat itu dikejar-kejar oleh pemakaman yang bisa kita lihat 3 hari ya untuk upacara pemakamannya, apakah dia akan pindah ke alam akhirat atau memang dia tetap stay di situ? Itu masih menjadi pertanyaan yang cukup gede buat gue, dan bisa jadi juga mungkin itu yang dilakukan ya nanti di akhir, di ending oleh para Ghostbuster ini, yang bisa kita lihat Pak Detektif akhirnya jadi Ghostbuster ya, untuk ada nangkepin hantu ya tugasnya dia ya, dan memakai kacamata layaknya Men in Black. Jadi mungkin yang bisa gue tangkap, dia menangkap hantu-hantu ini untuk bisa masuk ke alam akhirat gitu, untuk bisa lolos ya dari alam barzah, alam kubur ini. Jadi ya mungkin itu penjelasan ending yang bisa gue tangkap sejauh ini untuk hal itu, atau mungkin teman-teman yang punya penjelasan endingnya sendiri bisa tulis komen di bawah. Dan penjelasan ending detail kecil aja, ada si detektif ini dia main ya ke tempat sekolahan itu, menemukan ada banyak loker ya nama-nama anak, dan di situ kenapa dia cukup bersedih karena memang dia menemukan bahwa nama-nama yang ada di loker itu adalah nama-nama yang dia rencanakan ya untuk bayi dia yang ternyata keguguran ya sebelum lahir. Jadi itu kemungkinan nama-nama yang ada dari janin yang keguguran dari rahim istrinya. Dan ini penjelasan ending, pertanyaan terakhir yang gue bisa bilang paling final dan pasti paling ditanyakan adalah kenapa Hyun Min gak bisa inget Ji Young. Yang bisa kita tahu ya, semua yang meninggal di dalam alam baka ini bisa kita lihat pada inget gitu kan sama orang-orang kesayangannya ya yang koma ini. Tapi kenapa cuma si Hyun Min ini yang gak bisa mengingat Ji Young? Dan ada penjelasan yang bisa gue baca, karena si Ji Young ini meninggal dalam posisi yang tidak wajar, yaitu adalah bunuh diri. Dan maka dari itu ikatan yang ada antara Ji Young dan Hyun Min ini putus
karena memang ada keyakinan yang dipercayai oleh budaya Korea bahwa ketika orang itu meninggal dunia itu meninggal dengan cara yang tidak baik ya. Jadi putus gitu hubungannya dan membuat si Hyunmin tidak ingat ke Jiyeon. Dan mungkin teori selanjutnya yang kedua bisa jadi juga si Hyunmin ini memang cedera kepala dan bisa kita lihat dia salah satu korban yang cukup berat dan terlihat dari scene ketika dia kecelakaan bis itu ada menyebutkan bahwa tulang belakangnya kan patah. Jadi kemungkinan besar dia ada gangguan yang cukup besar gitu ya di otaknya dan prediksi gue mungkin bisa jadi si Hyunmin ini gegar otak dan hilang ingatan yang membuat dia lupa gitu kepada Jiyoung. Dan itu mungkin dua teori yang bisa gue sampaikan. Untuk teman-teman mungkin yang punya teori-teori lebih lanjut bisa taruh di kolom komen di bawah. Gue cukup menaruh perhatian juga nih untuk pasangan ini, kasihan banget soal si Jiyoung ya. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan ending dari series Light Shop, series yang bisa gue bilang salah satu series horor terbaik yang dimiliki oleh Korea. Gue nggak habis pikir, memang Korea ini secara penulisan luar biasa banget ya. Secara penulisan, secara penceritaan gue bisa bilang keren banget. Dan mungkin review sedikit yang bisa gue sampaikan, ada beberapa plus mungkin yang bisa gue kasih ya di film ini. Salah satunya yaitu adalah penggambaran alam baka yang bisa gue bilang tadi cukup menarik banget sebenarnya untuk bisa dilihat ya. Jadi kita bisa ya sedikit membuka wawasan ya untuk kepercayaan dari negara-negara lain gitu tentang penggambaran soal alam baka ini. Keren banget. Dan selanjutnya juga ini ya seperti gue bilang di awal, syarat dengan makna kehidupan. Kita memang sebagai manusia di bumi ini kan selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab secara empiris. Jadi ya masih banyak misteri-misteri di bumi ini dan kita hanya bisa menjawab melalui teori-teori fiction kayak gini yang mungkin bisa mengisi imajinasi kita gitu dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu dari pertanyaan-pertanyaan soal kehidupan yang belum terjawab. Dan film ini salah satu film yang bisa gue bilang cukup oke banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan misterius itu ya dan mengisi imajinasi kita. Dan ya gue suka banget untuk series ini. Dan juga selanjutnya untuk emosi karakternya luar biasa. Gue bisa bilang emosi karakternya ini ketika si penjaga light shop yang pakai kacamata hitam itu, gue lupa namanya yang pastinya, ternyata adalah ayah dari Lee Jung-eun. Itu luar biasa, gue merinding banget. Gue gak bisa lagi habis pikir bahwa bisa-bisanya ya kita terkecoh dari awal dan ternyata itu adalah anaknya. Dan yang dimana artinya si bocil anak SMA itu adalah cucunya gitu. Itu keren banget. Dan di scene akhirnya menjelang ending bisa kita lihat sang ibu yang dimana si Lee Jung-eun itu ternyata akhirnya dia menjadi penjaga light shop juga menemani ayahnya, yang dimana bisa kita tahu ya si Lee Jung-eun ini kan akhirnya dia curang gitu ya membawa bohlam lampunya itu ke apartemen gitu dan tidak sesuai kehendak dari si bocil SMA tadi. Jadi mungkin dia melakukan perjanjian lagi gitu ya untuk si Lee Jung-eun ini bisa menjadi penjaga light shop selanjutnya gitu, menemani ayahnya bahkan di situ bisa kita lihat. Dan momen scene dimana ketika ayah dan anak itu kembali bercengkerama itu sebenarnya gila banget, bisa gue bilang merinding parah. Gue bisa lihat di situ, epic banget. Mungkin bisa gue kasih penggambarannya 11-12 sama film Interstellar ya, ketika si ayahnya tuh ketemu lagi gitu sama anaknya yang udah tua. Itu persis banget, mirip vibes-nya. Gila, keren banget. Dan untuk penulisan cerita juga luar biasa, nggak perlu ditanya lagi, ini keren banget. Walaupun memang secara penulisan cerita bisa gue bilang ya untuk teman-teman yang nggak suka film misterius gitu ya, ini 3 episode awal gue rasa akan blast banget. Gue nggak tahu tuh apa maksudnya. Jadi benar-benar kayak kita tuh dibawa terombang ambing gitu pikiran kita tuh bertanya-tanya abis di 3 episode awal. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka dibuat kayak gitu, ini pastinya bakal out ya untuk nonton di episode ketiga karena blast banget. Jadi saran gue ya, bisa gue bilang teman-teman bisa langsung tonton aja di episode 4 dan selanjutnya langsung nonton nih episode 1, 2, dan 3. Itu lebih nyaman gue rasa karena episode 4 tuh udah mulai jelas ceritanya tapi belum terspill banyak. Jadi mungkin bisa gue bilang 4, 1, 2, 3 terus 5, 6, 7, 8 karena episode paling gong menurut gue tuh ada di episode 6 dan 7. Itu luar biasa, gila bisa gue bilang. Dan untuk minus
satu aja mungkin yang menjadi catatan gue, ini subplotnya banyak banget. Jadi bener-bener di setiap scene kita tuh dibuat bertanya-tanya nih, ini scene yang mana. Jadi bener-bener patahnya banyak banget. Kita pasti dibuat bingung ya. Dan ini nyambung juga gitu dengan tadi minus yang gue sebut di awal, yaitu di 3 episode awal kita belas nggak tahu apa-apa. Dan itu emang kontribusinya dari banyaknya subplot ini yang emang bisa gue bilang cukup full banget gitu ya di 3 episode awal untuk ceritain awal mula premis dari setiap subplotnya. Jadi ya itu mungkin jadi minus sedikit ya, terlebih untuk teman-teman yang nggak suka dibuat bingung gitu ya. Bahkan sampai 3 episode tuh cukup panjang juga tuh, 3 episode dibuat bingung. Dan untuk penilaian buat gue, series ini gue nggak perlu panjang lebar, gue kasih nilai 9,5/10. Solid ini series yang membuka tahun buat gue, karena gue nonton ini di bulan Januari dengan rasa yang cukup happy untuk nonton ini. Dan gue menunggu banget untuk kelanjutan dari series universe si Moving dan juga Let's Stop ini di beberapa tahun ke depan ya, karena 2026 kabarnya Moving 2 mau dibuat. Jadi sayang banget, lama banget ya. Dan berikut kurang lebih untuk review dan juga penjelasan ending mungkin yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman mungkin yang punya reviewnya sendiri, atau mungkin punya penjelasan ending, atau mungkin punya sanggahan buat review dan penjelasan ending gue, bisa feel free langsung aja kita obrolin di bawah. Gue happy banget tentunya untuk membahas series yang keren ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali thank you buat yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review dan juga penjelasan ending dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always, seperti biasa gue Isyad.